Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau jelasin tentang machine learning, terutama pada jenis supervised dan unsupervised. Nah, sebelum menjelaskan supervised dan unsupervised, mau jelasin tentang machine learning. Nah, machine learning adalah cabang dari AI atau artificial intelligence yang membuat komputer dapat belajar dari data tanpa harus diprogram satu persatu secara detail. Nah, machine learning terdapat 3 jenis, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, pada video kali ini akan membahas lebih dalam tentang supervised learning dan unsupervised learning. Nah, supervised learning adalah metode machine learning yang membuat model dengan menggunakan data yang sudah ada jawabannya. Jadi model prediksi ini memiliki hubungan antara input dan output gitu. Terdapat dua jenis supervised learning, yaitu yang pertama regresi. Nah, regresi adalah model yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu atau angka berdasarkan pola atau hubungan dari suatu data. Nah, contohnya untuk memprediksi harga rumah, memperkirakan suhu dan curah hujan, terus memperkirakan jumlah penjualan suatu produk gitu. Nah, algoritma yang sering digunakan pada regresi adalah regresi linear, polinomial regresi, random forest yang regresi, dan lain-lain gitu. Nah, setelah mendapatkan pola atau model prediksi, kita tuh harus menentukan harus mengevaluasi model tersebut. Kenapa? Karena evaluasi model ini digunakan untuk mengukur performa model tersebut dan mengetahui tingkat kesalahan prediksi yang udah dibuat gitu. Nah, terdapat 4 evaluasi yang digunakan, yaitu yang pertama MAE atau Mayan Absolute Error. Nah, MAE ini digunakan untuk menghitung rata-rata error absolut dari hasil prediksi. Nilai MAE menunjukkan seberapa jauh rata-rata prediksi model meleset dari nilai yang sebenarnya gitu. Semakin kecil nilai MAE, maka prediksi itu semakin benar, semakin oke gitu prediksinya. Selanjutnya MSE dan RMSE. MSE atau Mean Square Error menghitung error yang dikuadratkan sehingga kesalahan yang besar akan mendapatkan penalti yang besar. Sedangkan RMSE itu root mean square error. Nah, merupakan akar dari MSE yang digunakan untuk mengembalikan agar satuan error itu kembali ke satuan pada data di aslinya gitu. Misalnya kan kalau misalnya tadi dikuadratkan, jadi misalnya satunya rupiah, jadi rupiah kuadrat. Nah, sedangkan kalau RMSE itu dikembalikan jadi rupiah biasa gitu. Nah, semakin kecil nilai MSE dan RMSE, maka model dianggap semakin baik gitu. Nah, selanjutnya R square atau R kuadrat. Nah, R square digunakan untuk mengukur seberapa baik model mampu menjelaskan data. Nilai R square berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka model ini dianggap semakin oke dalam menjelaskan hubungan antar variabel gitu. Nah, contohnya dari prediksi dapatkan nilai R square itu 0,9. Jadi, artinya model tersebut mampu menjelaskan sekitar 90% variasi dari data gitu. Nah, yang terakhir MAPE. Nah, sebenarnya MAPE ini juga jarang digunakan karena mirip dengan MAE, tapi jadi aku jelasin aja. Nah, MAPE itu singkatan dari Mean Absolute Percent Error, digunakan untuk menghitung rata-rata persentase error dari hasil prediksi model. Nah, metrik ini menunjukkan seberapa besar persentase kesalahan prediksi yang telah dibuat dibandingkan dengan nilai aslinya gitu. Jadi mirip sama MAE, cuma MAE kan tadi bentuknya angka, tapi kalau MAPE bentuknya persen gitu. Nah, contohnya jika nilai MAPE sebesar 5%, maka model prediksi itu bakal meleset sebesar 5% ke atas atau ke bawah gitu. Oke, selanjutnya klasifikasi. Nah, klasifikasi ini jenis metode yang memperkirakan atau memprediksi kategori atau kelas diskrit dari suatu data. Nah, jadi output yang diharapkan nanti hasilnya kayak ya, tidak, terus pemak tidak, terus lulusan tidak, dan lain-lain. Nah, contohnya membedakan email masuk yang itu spam atau bukan. Yang kedua, diagnosis medis, dia itu sehat atau enggak. Yang ketiga, kelulusan gitu, kayak kamu lulus atau tidak gitu. Nah, algoritma yang bisa digunakan itu decision tree, SVM, naive Bayes, random forest, bisa juga random forest. Nah, sama seperti regresi, klasifikasi juga memerlukan evaluasi untuk mengetahui seberapa baik model dalam mengelompokkan data ke kategori yang benar gitu. Nah, salah satu evaluasi yang paling umum namanya itu confusion matrix. Nah, confusion matrix itu terdiri dari 4, true positif, true negatif, false positif, false negatif gitu. Nah, buat mempermudah pemahaman, aku mau kasih contoh studi kasus gitu tentang confusion matrix ini. Nah, ada studi kasus orang sakit di rumah sakit gitu. Nah, true positif itu artinya pasien itu memang sakit dan prediksi dari AI-nya itu juga sakit. Jadi benar gitu loh. Sakit jadi sakit.
prediksinya sakit, ternyata dia juga sakit. Terus kalau false negatif, pasien itu sehat dan prediksinya juga sehat, jadi oke, gitu loh, jadi benar. Nah, ini yang yang salah, false positif. Nah, artinya pasien itu sebenarnya sehat tapi diprediksi sakit, kan, ya kan? Terus yang terakhir false negatif, pasien itu sebenarnya sakit tapi diprediksinya sehat. Nah, dari keempat ini yang paling bahaya itu adalah false negatif. Jadi kalau dalam dunia medis, kamu di diagnosis kamu sehat kok, kamu nggak sakit, tapi ternyata dia punya kanker atau apa gitu, kan itu bahaya. Jadi ya false negatif itu cukup bahaya. Jadi kalau bisa itu kalau dalam prediksi itu paling minim gitu. Nah, dari confirmation matrix dapat dihitung beberapa matriks evaluasi. Itu yang pertama, akurasi. Nah, akurasi digunakan untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan seluruh data. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik performa model. Selanjutnya, precision atau presisi digunakan untuk mengukur seberapa tepat prediksi positif yang diberikan dari suatu model gitu. Artinya, dari seluruh data yang diprediksi positif, yang benar-benar positif itu ada berapa gitu, ada berapa banyak. Nah, presisi ini tuh penting kalau mau false positifnya diminimalkan gitu. Nah, selanjutnya recall digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data yang positif yang sebenarnya. Artinya, dari seluruh data yang positif yang asli, berapa banyak yang dideteksi yang berhasil dideteksi oleh model gitu. Nah, itu kebalikannya sama tadi sebelumnya, presisi. Nah, kalau tadi presisi mau meminimalkan false positif, kalau ini meminimalkan false negatif gitu. Jadi kalau tadi kasus yang aku ceritain tadi tentang orang sakit, aku bilang meminimalkan false negatif. Nah, itu intinya di recall gitu. Nah, yang terakhir F1 score. Nah, F1 score ini gabungan antara precision dan recall. Nah, metrik ini tuh digunakan ketika ingin menjaga keseimbangan antara precision dan recall, terutama pada data yang tidak seimbang gitu. Nah, untuk kemarin Kak Rafif dan Kak Aldi sempat ngebahas tentang random forest itu sebenarnya masuk mana, regresi atau klasifikasi. Nah, menurutku random forest itu bisa baca dua-duanya. Kenapa? Karena ada random forest yang buat nentuin harga rumah, ada random forest yang buat nentuin kayak kelulusan gitu. Jadi bisa dua-duanya tergantung mau dipakai apa gitu. Oke, next kita ke unsupervised learning. Nah, unsupervised learning adalah metode machine learning yang menggunakan data tanpa label atau tanpa jawaban. Pada metode ini, model akan belajar sendiri untuk menemukan pola, struktur, dan hubungan tersembunyi dalam data. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, clustering atau mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Nah, contohnya nih, terdapat data pelanggan yang isinya usia, penghasilan, dan frekuensi belanja. Dengan clustering kita tuh bisa tahu pelanggan yang paling loyal yang mana, pelanggan yang paling hemat yang mana, pelanggan premium yang mana, tanpa harus diberi label di datanya. Kan misalnya di Excel kita dari frekuensi belanja tuh misal lebih dari 10, itu berarti masuk yang loyal atau gimana gitu kan. Nah, tanpa gitu kita tuh bisa nentuin ngelompokin pelanggan itu A, B, C gitu dengan clustering gitu. Nah, contoh algoritma clustering yang sering digunakan itu K-means. Nah, selanjutnya jenis yang kedua, dimensionality reduction. Nah, dimensionality reduction adalah metode untuk mengurangi variabel dalam dataset, tetapi tetap mempertahankan informasi penting. Nah, contohnya nih, di suatu dataset ada 100 variabel, tapi kemudian disederhanakan menjadi beberapa variabel. Nah, penyederhanaan ini digunakan untuk visualisasi data, mengurangi kompleksitas data, dan mempercepat proses training model. Nah, salah satu algoritma yang umum digunakan adalah PCA atau Principal Component Analysis gitu. Nah, jadi intinya supervised learning itu digunakan pada data yang udah memiliki jawaban, sedangkan unsupervised learning itu kita perlu cari pola dulu. Itu bukan kita sih, mesti algoritmanya tuh cari pola dulu gitu, cari polanya sendiri tanpa ada label, tanpa ada jawaban gitu loh. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.